Saya nggak suka sama teman kamu. Teman kamu itu jorok. Wah, Hitam, besar, tinggi. Wah, pokoknya matanya merah, bercaring lagi giginya. Wah, itu udah serem banget itu. Si Bang Tio ini, temen saya, dia malah menggigil banget. Sampai hampir hipo. Warga melihat saya itu sudah kerasukan katanya. Tapi masih kuat. Oke, balik lagi guys bersama ada bintang tamu kita nih. Siapa Bang? Bang Ucok. Bang Ucok. Ya. Oke, ada Bang Ucok. Bang Ucok, profilnya gimana Bang Ucok? Kesibukannya Bang Ucok? Kesibukannya sih kerja, alhamdulillah. Kerja ya. Iya. Nah, Bang Ucok nih kita undang di channel YouTube The Bill TV buat cerita horor nih. Apa nih yang mau diceritain tentang apa Bang Ucok? Ini sih pengalaman pribadi ya, pengalaman naik gunung di Gunung Slamet, Jawa Tengah. Oh, naik Gunung Slamet. Iya. Oh, kemarin kita juga undang tamu juga nih naik gunung gede, dia ada cerita horor di The Bill TV. Sekarang Bang Ucok Gunung Slamet ya. Iya, Gunung Slamet. Oke, kalau gitu balik lagi di channel YouTube The Bill TV. Oke, Bang Ucok, ceritain dari awalnya aja gimana nih Bang Ucok bisa pengen mendaki Gunung Slamet dan cerita horor apa yang bakal bisa Bang Ucok disampaikan ke para penonton Sohib nih Bang Ucok. Boleh silakan Bang Ucok. Oke, jadi gua mau ceritain pengalaman gua naik gunung di Gunung Slamet. Itu gua naik bertiga di tahun 2018 atau 19 lah. Di sekitaran tahun itu. Jadi gue naik bertiga sama temen-temen gue. Dan temen gue ini satu orang sudah diingatkan sama bapaknya, jangan lu naik gunung dulu karena mau ada kegiatan. Oh, temen Bang Ucok satu orang ini emang gak dibolehin Iya. naik gunung bapaknya. Iya betul. Katanya ada kegiatan. Iya. Kegiatan apa tuh dibilang? Dia bilang sih bapaknya kan ketua RT ya. Heeh. Bapaknya ngomong katanya bakal ada kegiatan penusukan, entah itu penusukan presiden atau apapun, saya lupa. Pokoknya antara itu. Nah, dia dibilang jangan lu naik Gunung Slamet atau gunung yang lain, gua nggak kasih izin. Udah dikasih tahu seperti itu. Oke. Jadi emang udah punya perasaan firasat kali bapaknya nih ya. Jadi anaknya ini temennya Bang Ucok nggak boleh naik ke Gunung Slamet dulu. Oke, lanjut Bang Ucok. Habis dari situ Habis dari situ naiklah bertiga. Udah naik bertiga, terus juga dari kuncennya memberitahukan bahwasanya jangan naik Gunung Slamet itu bertiga, di pos 3 kalau nggak salah katanya dia, sama apa gitu lupa pokoknya. Oh, ada jadi ini pemberitahuan. Bang Ucok sama temennya dua ini bertiga totalnya udah disampaikan sebelumnya sama kuncinya nggak boleh naik bertiga katanya. Cuma Bang Ucok lupa alasannya apa nih? Iya, alasannya apa lupa. Oke. Nah, di situ kita maksain naiklah sampai ke pos 3. Kejadian suatu malam kita mau tidur. Saya di tengah awalnya. Kami di pos 3 nih Bang Ucok ya. Campnya di pos 3, buka tenda segala macam itu masih aman. Alhamdulillah masih aman. Kejadian di malam, Bang Sony di paling pojok sebelah kanan kalau nggak salah. Sebelah kanan. Terus juga saya di tengah. Sebelah kiri saya itu Bang Tio. Oke. Nah, kejadian itu saya nggak menggigil, tapi saya kepanasan. Maksudnya nggak menggigil tapi kepanasan nih? Kayak hawanya. Wah, Hawanya padahal itu dingin. Oh. Dingin biasalah. Oh, justru Bang Ucok ini nggak menggigil, justru kepanasan. Iya, justru Oke. kepanasan. Nah, yang satu ini si Bang Tio ini, temen saya, dia malah menggigil banget sampai hampir hipo. Oh, hampir hipo nih. Iya, hampir hipo. Nah, yang satu ini, Bang Sony ini itu terlelap. Iya. Iya. Tidak aman dah. Ya. Lanjut. Udah. Oke, jadi tadi Bang Ucok nih suhunya dingin tapi malah justru kepanasan. Panasan. Oke, kalau yang dua ini gimana tuh tadi? Kalau yang dua ini, yang Bang Tio ini, malah dia menggigil.
sampai hampir hipo lah, Iya. udah goyang badannya. Nah kalau Bang Sony ini dia tidur lelap, nggak tahu kejadian itu, taunya pas dibangunin dipindah rolling, dia jadi di tempatnya Tio, saya di tempatnya dia, si Tio di tempat saya, berubah posisinya tapi tetap sama, panas dinginnya sama, nggak berubah. Si Tio tetap kedinginan, nggak tahu tuh kenapa. Padahal posisinya itu namanya gunung kan, ya dingin Ini tapi wajar lah ya. wajar kan dinginnya, ya bisalah kita buat ngatasin dingin itu entah pakai selimut atau apapun yang bisa nutupin badan kita supaya nggak kedinginan. Nah tapi ini dinginnya parah katanya si Tio ini, Padahal juga masih di pos 3 ya. masih di pos 3. Udah akhirnya beres summit, kita berangkat summit. Terus kejadian mau turun, udah nyampe puncak mau turun nih. Jalan pertama nih saya, jalan pertama saya, terus kedua Bang Tio, ketiga Bang Sony. Iya, iya. Nah yang sadar ini Bang Sony ini yang sadar. Nah saya sama Bang Tio ini sudah mulai nggak sadar lah, Nggak sadar tuh maksudnya? kayak orang kemasukan setengah-setengah. Setengah. Iya, sampai debat di tengah jalan itu sama Bang Sony sama Bang Tio. Udah, kita jalan ke kiri aja. Ternyata kata Bang Sony, ini tuh kiri tuh jurang. Saya nggak percaya. Saya paksain, tiba-tiba saya hampir jatuh. Akhirnya saya ditarik. Akhirnya Bang Sony lah yang pertama. Dia pakai handycam segala macem, dia lengkap safety. Hanya dia yang sadar. Yang dua ini udah nggak sadar, udah nggak kuat naik, udah nggak kuat turun, saya nggak kuat, temen satu nggak kuat. Ya udah tuh akhirnya istirahat. Temen teriak, itu apaan ya? Siapa nih yang teriak nih? Si Tio ini. Tio. Si Tio ini itu teriak, itu apaan ya? Padahal posisi nggak ada apa-apa bang. Posisi itu katanya Bang Sony nggak ada apa-apa. Dan saya juga nggak dengar kejadian itu. Si Tio teriak seperti itu, katanya ada sesuatu. Tapi dia nggak mau ngejelasin itu apa gitu loh. Oke, nah posisinya di sini nih Bang Ucok nih. Tadi nggak sadar, akhirnya sampai turun tetap nggak sadar, apa udah sadar apa sampai turun ini? Sampai turun itu nggak sadar. Sampai turun nggak sadar? Iya, langsung dibawa Rangers di Bang Sony turun ke bawah, saya standby di pos berapa saya lupa. Nah, saya nggak sadar tuh langsung. Ternyata saya digendong ke pemukiman warga. Nah, warga melihat saya itu sudah kerasukan katanya, tapi masih kuat, masih ngelawan. Kerasukan tapi Bang Ucok tuh masih kuat. Iya, masih ngelawan, setengah Bang Ucok sadar. masih setengah sadar nih Iya, ngelawan. masih Jadi nggak full ngelawan. dimasukin. Nggak full dimasukin. Nah, kalau Bang Tio ini sudah full, cuman kakinya belum. Masih Bang Tio. Iya, udah setengah badan lah. Dia udah masuk setengah badan. Nggak tahu itu cewek atau pocong atau apa, nggak tahu lah. Yang bisa ngeliat kan orang kampung sana. Nah, saya masih setengah sadar. Akhirnya Bang Sony turun, saya standby di atas. Saya kan setengah sadar, masih bisa lah buat nanganin satu orang ini, si Bang Tio ini. Udah, Bang Sony turun manggil Rangers, bawa satu orang atau dua orang penduduk saya lupa. Rangersnya itu 3 atau 4 sekitaran segitu. Saya digendong, saya langsung geletak pas Rangers datang dan penghuni asli situ datang. Saya udah jatuh ngegeletak, saya digendong dibawa ke pemukiman. Itu kalau nggak salah siang tengah hari bolong katanya. Siang padahal. ya? Iya, siang tengah hari bolong sekitar jam 11 jam 12 lah. Udah turun ke bawah sampai jam 3 masih belum sadar. Azan. Bang Ucok nih masih belum sadar. Iya, saya masih tertidur katanya, kata penghuni situ. Udah, nah si Tio ini dia kayak bener-bener kerasukan lah. Kerasukan bener-bener teriak-teriak. Oh, sampai teriak-teriak itu Iya. Bang Tio ini. Iya, sampai teriak-teriak lah. Mukanya sudah pucet, udah segala macem. Akhirnya dia dikeluarin duluan. Nah, saya keluar pribadi. Oh, maksudnya nggak dibantu sama Iya, orang pinter di sana lah iya, ya? orang pinter di sana. Mungkin karena udah berinteraksi sama Bang Tio,
Di saya juga Oke. takut, bisa jadi seperti itu. Oke, nah selama Bang Ucok ini, ya kan yang ngerasin Bang Ucok nih sekarang yang di hadapan saya nih. Iya. Waktu selama ngerasa setengah kemasukan itu, Bang Ucok apa nih yang dirasain selama perjalanan? Berarti kan ngerasa dimasukinnya pas sebelum summit apa sudah turun summit sih? Sebelum, Oh sebelum summit malah iya, justru. Nah apa nih yang dirasain? Nah, itu. Maaf ya bang, Ayo. lagi Nek, hai cerita horor dulu Nek. sakit abis Tahu? Rokok dulu Bang Ucok. Hah? dari datangnya lagi. Gak bagus kita ajakin podcast. Rokok dulu Bang Ucok, rokok dulu, Pil. Rokok dulu. Jadi lo sebenarnya ngerasain sebelum summit. Sebelum summit. Pas kita bangun tenda tuh bang. Oh sebelum bangun tenda udah ngerasain tuh. Iya. Apa nih Bang Ucok yang ngerasa akhirnya ngerasa mulai dimasukin setengah badan ini? Apa yang ngerasain Bang Ucok? Kayak bertolak belakang gitu loh bang. Antara tubuh saya sama penghuni di sana. Saya nggak ngerasa melakukan sesuatu. Mungkin sebelum di Jakarta kali saya melakukan sesuatu juga saya nggak tahu. Mungkin ke bawah antara Bang Sony atau Bang Kiki. Oke. Bang Lu Tio. antara bertiga ini nih. Iya Bang Tio. Nah, Sony, Tio sama Bang Ucok. Ya. Oke. Sama Bang Tio, antara saya sama Bang Tio, antara Bang Tio sama Bang Sony. Tuh kayaknya ke bawah dia, mungkin ada yang ngelawan ya. Oh iya. Mungkin ceritanya hampir sama kayak kemarin Bang Firly diundang di sini tuh Bang. Oh. Jadi Bang Firly cerita waktu dia naik Gunung Gede, jadi temannya ini bawa benda goib, Wah. bawa benda goib ke Gunung Gede dan akhirnya semua teman-temannya ini diganggu lah. Mungkin karena si benda goib ini ada satu sosok jin juga yang akhirnya berlawanan ketika penunggu di Gunung Gede. Hampir sama nih ceritanya nih. Iya, bisa jadi. Nah, cuma akhirnya ketahuan gak nih apa penyebabnya nih dan gangguan apa lagi nih waktu ngalamin waktu sebelum summit sampai pas turun? Nah, si Tio ini nggak percaya hal goib, Bang. Salahnya tuh di situ. Sudah saya bilangin, Bang Tio, mohon maaf. Di gunung udah pasti ada hal goib. Ah, gua nggak percaya. Oh, Katanya cek. dia begitu. Ya namanya juga mungkin orang sering naik gunung kali ya. Iya. Nggak ngerasain apa-apa sebelum-sebelumnya, belum berasa. Dia ngomong seperti itu. Bang Sony udah ngingetin berkali-kali, lu jangan sombong, jangan takabur. Ini lahan bebas, ibarat kata kan gitu, gunung kan bebas ya. Mau siapa aja bisa masuk, ibarat kata. Mau penghuni alam goib atau manusia, ya kan. Nah dia nggak percaya sama hal-hal goib seperti itu, Bang. Sudah diingatkan, cuman dia ngebatu, mungkin di situ. Oke, mungkin alasannya karena Bang Sony ini, ya Bang Sony tadi ya, Bang Tio. Bang Tio. Oh Bang Tio ini emang udah karena biasa naik gunung, jadi dia ibaratnya udah biasa gua, ya nggak percaya, nggak pernah diganggu mungkin. Iya, nggak Jadi pernah ya, diganggu. mungkin karena rasa dia nggak percaya ini akhirnya dapat gangguan. Betul. Tuh gitu. Nah akhirnya nih Bang Ucok sama bertiga ini pas udah sadar nyampe ke Jakarta lagi nih, akhirnya jujur-jujuran bertiga. Kenapa nih? Akhirnya sebabnya apa salah satunya dibawa tadi dari Jakarta emang kok udah ketempelan duluan dari Jakarta? Enggak Apa Bang. gimana? Ya itu karena kesombongan satu orang mungkin. Sombong satu orang ini. Iya. Oke, jadi emang ternyata bener ya kalau di hutan itu nggak boleh sombong ya, pesombal Iya. gitu ya. Nggak boleh juga ngomong sembarangan lah. Hal-hal yang nggak baik kita lakuin itu nggak boleh. Nah, Bang Ucok nih, selain kejadian horor yang dialamin waktu naik ke Gunung Slamet ya kan, yang dimasukin hampir keseluruhan ya, Iya. Bang Ucok ya. Ada lagi gak nih? Selain berarti kan Bang Ucok sering naik gunung nih, ya kan? Iya betul. Selain Gunung Slamet, pernah ada kejadian horor lagi nggak naik gunung apa nggak, Bang Ucok? Pernah sih waktu saya SMK. Waktu SMK justru, Iya. dulu ada SMK. SMK. Ngeri banget ya Bang Ucok nih. Iya, pecinta alam lah, pecinta Pecinta alam, alam, iya, iya. betul. Itu sama anak-anak pramuka 15 orang, 10 orangnya itu anak pramuka, 5 orangnya itu anak PMR. Oke. Nah, kejadiannya itu tahun 2019-2020. Oh, sama kayak Bang Firdi kemarin nih. Iya, Dia cerita juga 2019. Jangan-jangan temennya Bang Firdi juga kemarin. mungkin. Oke, lanjut, Bang Ucok. Kejadiannya itu kalau nggak salah waktu malam. Malam tiba, saya buka tenda, masang tenda. Temen awal keluar sendiri,
Bang, awal keluar sendiri, nggak tahu ngapain, nggak tahu izin sama pembina, nggak tahu dah. Dia tiba-tiba keluar, dia masuk, terus hujan gede. Oke. Jadi langsung hujan gede tuh bang. Iya. Mungkin di luar ada gerimis kali. Makanya dia masuk ya. Ya makanya dia masuk. Nggak tahu tuh dia habis ngapain lah, pokoknya lah. Cowok yang keluar, temen. Saya tanya, lu habis ngapain? Enggak ngapa-ngapain. Jawabannya begitu. Ya udah tuh, saya lanjut tidur lah. Lanjut tidur sekitar jam 3, temen cowok satu pengen buang air kecil. Oke, beda lagi nih temennya nih. Iya, ini mungkin sesudah kejadian yang pertama. Ini kejadian temen yang kedua. Dia buang air kecil, tapi dia minta ditemenin sama saya, sama temen yang satu lagi Iya, nih. udah sendiri ya. Yang awalnya keluar pertama nih bang. Sama Bang Ucok sama temennya keluar pertama tadi. Iya, sedangkan saya kan namanya di gunung kan nggak mau sembrono aja ya, ibaratnya begitu ya. Nggak mau sembarangan beda. Nah saya izin lah sama pembina, kata pembina, ya udah orang kamu ketuanya ngapain minta izin sama saya, mungkin kamu bisa ngatasin anggota-anggota kamu. Saya dibilang seperti itu. Satu tenda kan emang ada ketuanya bang. Ya udah tuh ayo temenin. Pembina hanya ngeliatin dari jauh, dari tenda cewek. Nah saya ternyata dia mau ke kamar mandi. Kalau yang ini benar ke kamar mandi bang. Benar, Kalau emang benar tujuan kamar iya mandi. tujuannya kamar mandi. Iya. Dia benar-benar kencing di kamar mandi. Nah kalau yang ini nggak tahu nih. Tunggu, mana dah? Iya yang pertama. Udah saya tungguin di kamar mandi. Benar emang kamar mandi. Cuci muka biar dingin kali ya. Padahal hawanya udah dingin banget. Mungkin mau nambah dingin kali dia. Dia cuci muka. Emang bawa sabun muka bang. Oh iya. Bawa sabun muka. Udah tuh selama perjalanan dia emang duluan bang jalannya yang mau cuci muka ini. Jadi dia, saya sama teman. Nah pas mau jalan ke kamar mandi, temen yang paling belakang teriak, itu ada apanya di pohon. Ya saya nggak percaya dong bang. Akhirnya Temen udah Bang Ucok teriak, tuh apaan tuh di pohon gitu ya? iya, saya nggak percaya. Emang ada apaan sih? Heeh. Berdua langsung nengok bang ke pohon. Cek, nggak ada apa-apaan. Bang Ucok lihat kagak ada apa-apaan di sana. Iya, saya ngeliat pertama nggak ada apa-apaan bang. Namanya orang pengen tahu ya, Iya. ngilangin penasaran, saya samperin lah. Nah dia ini di belakang saya. Yang satu emang nggak kamar mandi, deket lah jaraknya, ibarat kata ya cuman 300 atau 400 meter lah dari kamar mandi. Oh, lumayan jauh. Ya 100-400 meter Bang Ucok. Ya kalau di Gunung ya. gunung Oh, jauh, Iya iya iya. tapi kalau kita kan perkiraan deket lah. Iya iya iya. Nah saya samperin dah tuh. Emang wah kok jauh banget lama-lama nih. Tiba-tiba ke dalam lah. Dalam Emang hutan. Hutan saya kata gitu kan. Tapi emang ada satu pohon bang di situ. Satu pohon gede. Iya satu pohon gede. Selebihnya ya rindang-rindang biasa lah. Pohon-pohon biasa doang. Udah. Ada apaan sih emang? Saya langsung punya ini ya, indra keenam saya langsung buka tuh di situ. Truk langsung kebuka. Indra ketujuh kali Bang Ucok. Ya mungkin indra ketujuh ya. Indra kan saya juga punya Bang Ucok. Indra ketujuh kali ya. Indra ketujuh. Iya. Indra ketujuh saya kebuka lah tuh. Saya kira mah bercanda. Ternyata teman saya beneran. Ya. Ternyata teman saya beneran ngelihat bang. Oh, temen yang tadinya sendirian nih. Iya. Dia ngelihat. Ngebuktiin Bang Ucok lihat sendiri. Iya, saya ngelihat sendiri. Apa nih Bang Ucok pas nyamperin itu pohon? Waduh, kalau dibilang serem mah serem banget bang. Genderuwo bang, yang keluar. Genderuwo asli. Nah, ini kan Bang Ucok jadi saksi nih yang lihat langsung sosok Gundurwo. Kalau saya belum pernah Bang Ucok. Iya. Sedangkan di konten-konten juga orang taunya sosok Gundurwo ini yang badannya besar, Iya, ya kan? betul. Sosoknya hitam, berbulu gitu kan. Maaf mungkin seperti gorila kali ya. Iya. Nah, kalau Bang Ucok sendiri yang lihat perawakannya seperti apa Bang Ucok? Ya itu percis seperti Sama itu. kayak gitu. Sama kayak itu. Hitam, besar, tinggi. Wah, pokoknya matanya merah, bercaring lagi giginya. Wah, itu udah serem banget itu. Tapi kalau saya pribadi, insya Allah saya nggak takut. Insya Allah Bang Ucok kagak takut. Iya.
karena emang punya sedikit pegangan lah. Jangan Bang Ucok. Iya, Nah, akhirnya Bang Ucok pegangan. apa yang dilakuin ini? Ya saya berinteraksi langsung Masih. lewat spiritual lah. Mau nggak mau dong, karena kan saya merasa nggak ngeganggu nih awalnya. Sebelum tahu dia ngapain, Bang. Saya tanya, kamu ngapain di sini? Kok tiba-tiba ada di sini? Perasaan dari semalam, dari saya di tenda, ngebangun tenda sampai hujan sampai saya keluar, nggak ada kejadian apa-apa nih, nggak ada muncul makhluk apa-apa. Saya nggak ngerasa ngeganggu makhluk goib. Iya, aman-aman aja Bang Ucok Aman-aman ya. aja. Kok tiba-tiba kamu ada di sini? Dia ngomong, suaranya serak-serak basah. Oh, suara si Gundurwo ini Iya, basah. serak-serak basah. Saya nggak suka sama teman kamu. Suaranya begitu, Bang. Oh, katanya dia kagak suka sama temennya Bang Ucok. Iya. Teman kamu itu jorok. Wah, Saya kaget dong, temen yang mana ya kan? Apa yang di kamar mandi? Kalau yang di kamar mandi kan nggak mungkin, Bang. Pasti kan dia Ah. cebok, ya kan? Maksud yang dimaksud temennya joroknya yang mana nih? Dia nunjuk ke saya. Nunjuknya ke saya bilang, saya ngapain? Saya tanya, bukan kamu, yang belakang kamu. Saya nengok lah, lu habis ngapain sih? Dia ngumpet, dia kagak tahu. Dia mukanya dia pucat juga, Bang. Oh, temen Bang Ucok yang keluar sendirian itu. Iya. Lu habis ngapain sih? Saya tanya gitu. Iya. Iya, Cok, maaf. Gua habis kencing sembarangan, nggak tahu kamar mandi ada di mana. Ah, pantes. Langsung aja saya bilang, Bang, pantes lu inian banyak gua digangguin, lu digangguin. Ya mau nggak mau dah kita berinteraksi di sini dulu agak lama. Nggak berani keluar cuma temen Bang Ucok nih. Iya, Wah, ngumpet. Saya panggil, sini lu. Ngapain lu? Habis ngapain di sini? Ya, gua habis kencing katanya. Cing sembarangan lu ya? Iya. Lu sih jadi diganggu kan tuh kita. Emang diganggu gimana sih, Cok? Ya, lu mah parah banget sih, ambil saya kata gitu. Gua tadi habis ngobrol nih sama penghuni pohon di mari nih. Lu habis ngapain jujur? Ya, gua jujur gua habis kencing di pohon ini. kencingnya belepotan lagi. Nah, itu kemana-mana. Mana-mana kagak dielap lagi. Kagak dielap. Ya kan Barangnya. Untungnya enggak kejadian di barangnya dia, Bang. Iya. Itu kencing sembarangan kalau digangguin horor. Barangnya diapain tuh? Nah, Ucok biasanya tuh. makanya kita juga belum pernah ngerasain, alhamdulillah. Nah, saya ngobrol sama itu yang punya lahan lah, ibaratnya yang punya lahan makhluk goib itu. Saya bilang, mohon maaf, teman saya nggak tahu kalau di sini ada Anda sebagai penghuni Rumah dia dikencingin. Saya minta maaf. Dia yang harus minta maaf. Oh, sebenarnya temen Bang Ucok minta maaf. Iya, teman saya yang minta maaf. Ya udah, mau nggak mau kan, dia nggak berani. Saya wakilkan, mohon maaf. Saya mewakili teman saya dengan sepenuh hati. Saya meminta maaf atas kejadian yang kurang senonoh menurut sampean. Iya, nggak apa-apa. Udah, Bang, langsung tuh dia hilang Hilang Sosok seketika. Iya. Nah, akhirnya nasib temen Bang Ucok yang ketinggalan di kamar mandi gimana nih? Dia sendirian nggak? Alhamdulillah saya samperin lagi, Bang. Masih ada. Karena Emang kagak salah dia. kagak masih salah. dialog. Nyata lagi emang benar-benar kamar mandi. Oh benar nih, buang air benar. Iya, buang air bener dia. Alhamdulillah dah. Dia nanya, lu habis ngapain, Cok? Kok keringetan? Kagak bisa ngapa-ngapain. Ucok juga keringetan. Iya iyalah. Sedikit jiper mah wajar, Bang, ya. Namanya kita baru pertama kali ketemu begituan, sedikit jiper wajar. Jiper mah wajar dah, namanya ketemu alam yang berbeda. Walaupun kita punya pegangan Awan juga beda ya. Nah, pasti juga yang mau sekelas yang punya siapa kek? Mbak Mirjan juga. Iya juga pasti jiper. Iya, Namanya ngelihat iya. sosok asli bukan manusia bagaimana? Udah tuh dia nanya, lo habis ngapain? Habis lari maraton, bercanda begitu aja. Udah. Akhirnya Balik ke tenda. Balik ke tenda, tidur lah. Nyata dia masih nggak senang mungkin nih, Bang. Siapanya yang kagak senang? Ya itu penghuni pohon itu. Udah minta maaf tadi. Ya mungkin
dia nggak senengnya bukan langsung si Oh, ini. diwakilin sama si Ucok Iya. pas belum terima Masih kasarnya. belum terima kasarnya. Nah, terus apa yang dilakuin lagi nih sama si Gundurwo ini? Saya digangguin bang, tiba-tiba bau kentang lah. Bau kentang bakar. Iya, bau kentang Ya, makin bakar. lapar, bau kentang bakar jadi Bang Ucok Wah. ya. Itu mah kalau kata orangnya, yang kita tahu ya, dianya datang lagi bang, Iya. katanya. Lagi. Tiba-tiba ada suara kaki jalan, srek, srek, srek gitu bang. Iya. Di tenda. Nah, yang denger kan di tenda kan di Bang Ucok sama temen-temennya nggak cuma bertiga doang. Iya. Ada yang lain juga. Iya. Yang lain juga kedengeran nggak? Enggak, yang lain pules bang justru. Pules ada. Saya doang nih yang dengar. Saya doang yang dengar. Saya bukalah tuh tenda. Srek. Kan ini tenda saya, Iya. ini tenda cewek. Nah itu tenda cewek goyang-goyang bang. Tapi itu cewek kagak ada yang bangun. Oh saya tutup lagi dong. Mau nggak mau, kalau saya sendirian, kalau saya berdua mah saya ladenin. Saya kata gitu aja. Lah ngapain diincar tenda cewek bukan tendanya Bang Ucok nih? Ya mungkin cewek ada yang dapat kali bang. Kan Oh, kalau kata udah orang, amis kali. iya kalau kata orang kan cewek ada pantangannya Iya. buat naik gunung. Oke. Lagi haid nggak boleh katanya. Setahu saya, sepengalaman saya juga seperti itu. Mungkin itu. Nah, terus setelah di tenda digoyangin, akhirnya Bang Ucok masuk lagi ke Masuk tenda, lagi tenda. tidur dah nih. Tidur dah nih Udah udah. sampai besok agak ada apa-apa. Ada sampai besok nggak ada apa-apa. Tuh, para sohib, ada yang pernah ngalamin teraksi kagak tuh sama Gundurwo, digangguin Gundurwo. Makanya tuh kalau naik gunung, masuk hutan, buang airnya jangan sembarangan. Kalau bisa tuh gali lubang ya kan, Iya. lu buang di situ, lu tutup lagi. Begitu. Mungkin itu yang Iya. jangan belepetan, jangan jorok lah mungkin Iya. maksudnya ya. Mungkin. Mungkin kalau gue sedikit lurusin Bang Ucok ya, kalau untuk numpang-numpang yang gue pernah tahu mbak sebenarnya ya, sebenarnya nggak dianjurkan juga tuh dari segi agama kita numpang-numpang Bang Ucok, karena alam itu sebenarnya bukan milik hanya jin aja, Iya. tapi emang kepunyaan Allah nih, kepunyaan Tuhan. Jadi sebenarnya nggak usah numpang-numpang, nggak apa-apa. Yang penting lu baca doa, yang penting lu beresin, lu gali terus, lu tutup lagi. Anjuran seperti itu. Sama lu lap tuh kemaluan lu pakai daun, Iya. biar suci ibaratnya dia lagi najis 3 kali. Oke Bang Ucok, makasih banget di ceritanya nih ya Bang Ucok Siap. ya. Makasih Bang Ucok ya cerita di The Bill TV dan para penonton Sobat Goib ya kan, atau Sohib sebutannya Bang Ucok nih. Nah ini Bang Ucok ini pengalamannya udah lama nih naik gunung ya kan. Mungkin ada cerita horor lagi untuk selanjutnya Bang Ucok. Mungkin ada. Mungkin ada lagi. Nanti diundang lagi The Bill TV Bang Ucok. Boleh. Ya, makasih Bang Ucok ya ceritanya. Siap. Oke teman-teman semua para sohib ya, terima kasih udah menyaksikan ya kan, stay tune terus di channel YouTube The Bill TV. Dan jangan lupa nih kalau kalian juga punya cerita-cerita horor ya kan, lu DM aja nih di IG-nya The Bill TV. Ntar pokoknya gue cantumin dah di kolom komentar, cuma dari kemarin emang gue lupa mulu ya. Makasih banget supportnya teman-teman. Jika ada masukan, kritik dan saran, boleh juga tuh bantu komentar-komentar, nanti semoga bisa lebih maju, bisa berkembang lagi dah channel YouTube The Bill TV. Amin. Oke, tadi jika lu suka jangan lupa di like dan yang paling penting di subscribe. Dan kurang lebihnya jika cerita ini menyinggung seseorang ya kan, tanpa kesengajaan kita mohon maaf, dan jika juga ada salah-salah kata kita juga mohon maaf. Oke, ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.